Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 23 Januari tahun 2021. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani pasal 9 ayat 2 sampai 3 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 14. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah beribadahlah kepada Allah yang hidup. Pernahkah kita rajin beribadah tetapi selalu merasa kering? Kita mengikuti rutinitas dalam hidup harian dan merasa hampa. Itulah saat-saat desolasi di mana kita mengalami seolah-olah Allah jauh dari kenyataan hidup kita. Hidup kita terpuruk sampai ke tingkat terendah. Kita memperbanyak aktivitas hidup doa kita, tetapi nampaknya sia-sia. Sampai pada titik ini, pertanyaan yang perlu diajukan untuk diri kita sendiri adalah, apakah kita menyadari pentingnya peranan Roh Kudus dalam hidup kita? Saudara-saudariku terkasih, ibadah tanpa Roh Kudus adalah ibadah yang kosong. Persembahan diri tanpa Roh Kudus adalah persembahan berhala. Bacaan pertama pada hari ini menegaskan kepada kita
tentang peranan Roh Kudus dalam persembahan diri Kristus. Kristus sebagai imam besar telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat yang maha kudus dengan membawa darahnya sendiri. Kristus telah naik ke surga, ke hadirat Allah, tempat yang maha kudus, setelah mengorbankan dirinya sampai wafat di salib, tetapi kemudian dibangkitkan Bapa pada hari yang ketiga. Persembahan diri Kristus dengan darahnya ini membawa kelepasan yang kekal oleh karena Roh Kudus. Inilah ibadat yang tidak bercacat kepada Allah yang hidup, yang menyucikan nurani serta membersihkan jiwa. Roh Kudus telah memberi daya hidup kepada setiap ibadah. Roh Kudus telah mengubah setiap perbuatan manusiawi menjadi persembahan ilahi kepada Allah. Kita dapat memohon karunia Roh Kudus ini untuk memberi daya tumbuh dalam pesiarahan rohani serta persembahan diri kita. Kita dapat berdoa, "Datanglah ya Roh Kudus, penuhi aku. Datanglah ya Roh Kudus, perbaharui aku." Semoga ibadah kita dipenuhi sukacita Roh Kudus bagai persembahan tak bercacat kepada Allah yang hidup. Semoga demikian. Amin.